Pak Prabowo terjebak dengan mengklarifikasi dengan emosional, Mas Anies juga attackingnya terlalu dalam juga. Jadi akhirnya tidak mendapatkan gambaran utuh. Mas Ganjar punya kedalaman yang lebih dibandingkan apa? Karena dia lebih menjelaskan, lebih runut dan lebih tertata dengan apa yang menjadi guidance ataupun yang ada dalam visi misi yang disampaikan ke KPU. Saya harus apresiasi juga ke Mas Anies soal bagaimana yang bersangkutan tidak terprovokasi ketika Pak Prabowo menyerang secara personal. Nomor dua, itu terjebak dengan kondisi kestabilan dari emosional ketika menjawab, dan saya kira itu menjadi titik lemah dari nomor dua. Kenapa kemudian pada akhirnya kita nggak dapat PR dari teman-teman di sekeliling Pak Prabowo supaya minimal di debat ketiga mereka bisa dapat political advantage. Kalau tidak, maka agak berat buat pasangan nomor dua untuk bisa meyakinkan publik bahwa mereka memang layak dipilih untuk di Pilpres di 2024 mendatang gitu. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat perdana Capres untuk Pilpres 2024 yang diselenggarakan Selasa malam kemarin tentunya menjadi perhatian publik. Banyak hal yang disorot dari pernyataan dan tanggapan dari masing-masing calon presiden. Tagar debat Capres bahkan sampai sekarang masih menjadi trending topik nih di platform X. Oleh karena itu kita akan membahas soal debat kemarin ini dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi. Halo, apa kabar Prof? Kabar baik, Mbak Geok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, melihat debat semalam nih Prof, bagaimana analisa Anda tentang penampilan dari ketiga Capres ini? Saya hitung ada 4 hal ya. Yang pertama, yang pertama itu soal itu menjawab hasil survei. Kan satu hari sebelumnya ada hasil survei dari Kompas, kemudian dari beberapa lembaga, yang kemudian memenangkan salah satu paslon ya. Itu yang kedua, ini menyangkut soal kedalaman dari masing-masing paslon terkait dengan visi misi dan memahami permasalahan. Nah, yang ketiga ini menyangkut soal seberapa sistematis penjelasan terang benderang dan bisa kemudian memberikan edukasi ke publik ya. Nah, yang terakhir kita bicara soal bagaimana kemudian solusi dari apa yang menjadi permasalahan. Ada memang 4 hal ini kemudian sebenarnya kan bisa menjawab itu. Hari kemarin bisa menjawab bahwa ternyata hasil survei tidak linear dengan pemahaman dari masing-masing paslon, terutama capres ya, terkait dengan kedalaman, terkait dengan artikulatif dan sebagainya. Jadi memang saya sih melihat ini baru tahap awal. Nanti publik akan disadari lagi dengan tahap berikutnya, melihat sejauh mana kemudian pemahaman paslon terkait dengan pemerintahan, demokrasi dan seterusnya seperti itu. Oke, Prof. Menurut Anda nih siapa yang paling siap, siapa yang lebih menguasai isu pada debat Capres kemarin, dan siapa yang mampu mentransfer gagasan secara komprehensif? Ini tidak hanya sekadar gimmick, Prof. Oke, kalau untuk sistematik saya kira Pak Anies lebih baik ya. Tapi kemudian kedalaman isu, kedalaman pemahaman mungkin Mas Ganjar jauh lebih dibanding dua paslon. Nah, hanya memang untuk paslon nomor 2 saya kira sebenarnya baik penjelasannya, hanya memang terpancing ketika menjawab berbagai permasalahan terkait dengan isu soal demokrasi, soal HAM dan seterusnya. Jadi memang tidak terkelihatan artikulatifnya. Nah, dari sini saya memang kalau untuk pengalaman debat kan sebenarnya dua dari 3 calon ini, tiga capres ini kan sudah kenyang ya. Pak Prabowo sudah mungkin yang keempat, kemudian Mas Ganjar sudah yang ketiga, yang 2 kali dia ikut di Pilgub. Mas Anies juga begitu. Jadi memang secara prinsipil kalau artikulatif detail memang Mas Anies jauh lebih baik. Tapi untuk pemahaman dan kedalaman terkait dengan informasi, terkait dengan solusi dan sebagainya, saya kira Mas Ganjar jauh lebih bisa memberikan solusi seperti itu.
Oke. Oke, Prof. Ini debat Capres semalam ini memperlihatkan nih hangatnya dialog antara Prabowo dengan Anies nih, Prof. Terlihat nih Anies lebih banyak memancing Prabowo, bahkan di awal pidatonya ini langsung menyerang, Prof. Menurut Profesor nih, apa plus minus Prabowo maupun Anies di debat kemarin? Ya kalau untuk Anies, saya kira memang dia dalam posisi tagline kan perubahan ya. Nah, sementara Pak Prabowo kan bersama dengan Mas Ganjar itu kan lebih cenderung kemudian ingin melanjutkan. Jadi memang dia harus berbeda dan dia kemudian punya gap yang jelas antara calon katakan Pak Prabowo yang memang mengklaim sebagai penerus dari Pak Jokowi dengan dirinya atau apa dengan pasangannya memang menginginkan satu perubahan. Nah, yang saya sih kemarin berharap Pak Prabowo bisa menjelaskan runut ya terkait dengan misalnya soal demokrasi, kemudian terkait dengan HAM, penyelesaian kasus dan sebagainya. Karena memang di situ titik kunci seberapa penting Pak Prabowo bisa menyudahi isu-isu yang berkaitan terkait dengan keterlibatan dirinya dalam isu pelanggaran HAM dan atau kemudian misalnya dikaitkan dengan demokrasi, partai politik di mana Gerindra ini kan bukan partai yang tidak pernah melaksanakan kongres. Ini kan juga satu yang kemudian isu demokrasi partai politik yang saya kira perlu menjadi penjelasan dari Pak Prabowo. Tapi itu kan tidak dimunculkan. Makanya kemudian karena agak lebih emosional jadi menyerangnya personal. Itu saya kira kita nggak dapat penjelasan. Justru kemudian defensif dan membuat suasana menjadi tidak terlalu, kalau dalam bahasa saya, tidak terlalu eksploratif, digging up-nya tidak terlalu keluar. Padahal sebenarnya kalau Pak Prabowo bisa dia bisa menjelaskan secara root. Tapi sekali lagi saya bilang karena sudah masuk ke emosi ya, naik kemudian tersentil dan sebagainya, malah justru kemudian kita terbangunnya justru tidak diskusi dua arah, tapi kemudian jadi seolah satu arah yang kemudian dijawab dengan serangan personal seperti itu. Oke, debat hangat ini antara Anies dan Prabowo, Anda melihatnya Prabowo yang terpancing. Untuk Aniesnya sendiri gimana, Prof? Anda Iya, melihatnya? Mas Anies saya kira dua hal ya. Dia pengalaman berkali-kali debat ya. Pernah dia jadi calon presiden di konvensi Partai Demokrat, kemudian juga beberapa kali juga dia relatif punya background itu, dan secara prinsipnya kan mantan aktivis, bekas ketua BEM, ketua Senat maksudnya, kemudian juga aktif dalam banyak lembaga kajian. Tapi tadi saya bilang harusnya kemudian memang pertanyaan Mas Anies ini memang tidak terlalu mengarah kepada personal. Itu yang dianggap oleh Pak Prabowo tadi. Harusnya tadi pertanyaannya adalah bagaimana persepsi dari masing-masing berkaitan dengan visi misi dari yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Terutama misalnya saya sih tertarik misalnya penjelasan soal bagaimana koalisi partai pendukung dari dari 02 bisa diartikulasikan dalam penjelasan oleh Pak Prabowo terkait dengan bagaimana dia misalnya menjelaskan soal adanya problem-problem etika tadi. Kalau dalam demokrasi, Mbak Geok, ya, dalam demokrasi itu etika itu sama tajamnya dengan pelanggaran dalam konteks umum. Jadi kalau sama dengan ketika kita melanggar etika politik, maka sebenarnya kita melanggar sesuatu yang norma yang memang tidak bisa suka tidak suka itu menjadi salah satu ukuran, termasuk juga misalnya dalam konteks partai politik dan demokrasi itu sendiri begitu. Oke, baik. Nah, Prof, sebaliknya nih, Ganjar nih terlihat lebih tenang dan banyak yang menilai pertanyaan Ganjar di debat kemarin ini cenderung main aman, yaitu cuma soal MK dan pelanggaran HAM. Strategi Ganjar seperti itu apakah bisa memberikan efek positif terhadap elektabilitas paslon nomor urut 3 ini atau sebaliknya, Prof? Nah tadi kalau soal kedalaman kan saya kira Mas Ganjar jauh lebih baik dibanding dua paslon yang lain. Jadi memang saya sih melihat memang soal aman nggak aman kan dia mungkin melihat juga saya tahu karakter Mas Ganjar ya, Mas Anies kan kita teman main ya, teman baik. Jadi kadang-kadang mereka begitu ngelihat ada yang tinggi ya diambil ruang yang memang tidak mengarah ke arah sana. Kenapa? Karena kebutuhan kita untuk mengenal lebih dalam soal pemahaman dari masing-masing paslon itu menjadi penting untuk digali. Nah saya kira itu juga jadi ruang untuk kemudian titik lemah. Makanya saya bilang Pak Prabowo harusnya bisa menjelaskan secara komprehensif berkaitan dengan isu-isu mengarah kepada dirinya dengan lebih dingin sebenarnya. Tapi kan memang karakternya kan nggak bisa merubah ya. Jadi Pak Prabowo sendiri saya kira perlu kemudian melakukan manajemen
apa manajemen kontrolnya supaya bisa menjelaskan secara, karena kalau begitu dijelaskan, saya yakin betul antara Pak Prabowo, Pak Ganjar itu akan punya perspektif yang berbeda terkait dengan demokrasi, terkait dengan HAM, terkait dengan pemerintahan, terkait dengan korupsi, terkait dengan yang lainnya, memang menjadi isu tema yang kemudian menjadi bagian penting dari perdebatan sesi pertama kemarin malam ya. Nah, artinya memang kita sering dengar misalnya Mas Anies ngomong soal demokrasi, partai politik dan sebagainya. Kita sering dengar juga misalnya Mas Ganjar ngomong hal yang sama dengan itu. Tapi saya pengen benar mendengar betul misalnya persepsi politik pemerintahan, persepsi demokrasi, persepsi partai politik dari Pak Prabowo yang saya nggak pernah hampir dikalahkan ya, hampir semua berkali-kali dikalahkan oleh temperamental yang kemudian pada akhirnya tidak mampu menjelaskan secara runut apa yang menjadi posisi dari pasangan nomor 2 terkait dengan isu-isu yang jadi isu dari tema perdebatan itu sendiri gitu kan. Oke, nah terlepas dari main aman atau tidaknya ya tadi menurut Prof, ini kedalaman Ganjar dalam debat kemarin, apakah bisa nih Prof memberikan efek positif terhadap elektabilitasnya atau gimana dok, Prof? Kalau dari sentimen netizen ya, saya ikutin hari ini, kemudian juga saya juga dapat dari teman-teman yang aktif di dunia maya gitu. Memang jauh lebih baik dibanding dua nomor, karena memang tadi saya bilang Pak Prabowo terjebak dengan mengklarifikasi dengan emosional, Mas Anies juga attackingnya terlalu dalam juga, jadi akhirnya tidak mendapatkan gambaran utuh. Kan kita gini, kayak saya sebagai ngamat gitu, peneliti gitu kan, ingin sebenarnya antara yang ditulis dengan yang dia jelaskan itu selaras. Nah ini yang saya kira penting buat kita semua. Kalau kita membaca, saya begitu debat semalam dimulai, saya gelar tiga visi misi dan saya bandingkan satu persatu dengan penjelasan yang dimaksud. Nah ini yang saya kira publik butuh itu sebenarnya. Dan kenapa saya bilang dari tadi saya bilang bahwa Mas Ganjar punya kedalaman yang lebih dibandingkan apa? Karena dia lebih menjelaskan, lebih runut dan lebih tertata dengan apa yang menjadi guidance ataupun yang ada dalam visi misi yang disampaikan ke KPU. Nah sementara tadi yang soal Mas Anies, Pak Prabowo, misalnya contoh paling mudah misalnya soal IKN ya, atau misalnya soal partai politik itu kan juga dinamis, misalnya pasangan nomor 1 salah satu partai pendukungnya kata saya sebut PKS menolak IKN, Mas Anies juga menolak IKN, tapi kemudian wakilnya justru ya nggak apa-apa dilanjutkan. Ini yang saya kira perlu dikelirkan kenapa kemudian menguat misalnya. Apakah memang itu dalam visi misi dikelirkan? Kalau dalam visi misi harusnya iramanya sama antara partai pengusung dan juga pasangan calon yang diusung. Itu poin pertama, Mbak. Yang kedua, saya kira juga kita bicara soal bagaimana kemudian publik ingin menangkap kecakapan dan kedalaman dari problem solving yang mau ditawarkan. Nah ini perlu kenapa kelas, karena waktunya nggak banyak. Orang diminta untuk menjelaskan dalam 1 menit ataupun diminta menjelaskan maksimal 2 menit. Begitu itu dijelaskan, kalau dia tidak membaca atau dia tidak menguasai visi misi ataupun rencana program dalam yang disampaikan ke KPU, maka dia akan kemana-mana. Itu yang saya tangkap dari pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2. Nah, tapi saya harus apresiasi juga ke Mas Anies soal bagaimana yang bersangkutan tidak terprovokasi ketika Pak Prabowo menyerang secara personal. Saya kira itu menjadi salah satu bagian dari kedewasaan politik kita ya. Artinya memang ketika Pak Prabowo naik misalnya, bahkan misalnya ada sempat provokasi dari Mas Gibran dengan berdiri dan memprovokasi untuk kemudian memberikan dukungan yang lebih, Mas Anies kemudian dengan mudah menjelaskan itu dan tanpa ada ekspresi kemarahan dan sebagainya. Sementara di Mas Ganjar begitu ramai mereka berdua, dia tidak berusaha untuk kemudian ikut menyerang kan gitu. Saya kira itu baik. Kenapa? Karena memang straight to the point itu jadi penting dalam debat itu. Kita tidak terbawa arus atau irama dari lawan debat kita. Dan saya kira harus diakui pasangan nomor 1 dan nomor 3 jauh lebih bisa kemudian menjaga irama. Walaupun tadi saya bilang satu sama lain punya kelebihan dan kekurangan, terutama misalnya tadi soal kedalaman, kemudian soal artikulatif, kemudian soal
nyambung antara visi misi dengan apa yang disampaikan seperti itu. Oke, dengan begitu Prof, singkat saja nih dari debat kemarin, Anda melihatnya publik ini condong ke paslon mana, Prof? Kalau sekali lagi saya bilang kalau ngelihat percakapan di dunia maya ya, maka kemudian orang akan memilih nomor 3 ya. Kemudian nomor 2, tapi kan saya begini, nomor 1 misalnya saya harus akui misalnya terkait dengan artikulatifnya, ya kan, dia mampu menjelaskan panjang lebar terkait dengan tanda kutip isu tema yang sensitif. Itu saya kira dan itu publik menangkap betul. Pasangan nomor 3 tadi saya bilang kedalaman, lebih detail, lebih misalnya memberikan gambaran yang jauh lebih bisa dipahami secara normatif. Nah, padahal nomor 2 itu terjebak dengan kondisi kestabilan dari emosional ketika menjawab, dan saya kira itu menjadi titik lemah dari nomor 2. Kenapa kemudian pada akhirnya kita nggak dapat? Saya berharap sekali ya. Saya banyak ngobrol dengan Mas Anies, dengan Mas Ganjar terkait dengan isu tersebut, tapi kemudian saya menunggu betul sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu bisa lebih artikulatif dalam perspektif mantan tentara dan sedang menjadi menteri berkaitan dengan isu-isu pertahanan kan gitu. Paling kita bisa dibungkus dari wilayah itu seperti itu. Oke, baik. Prof, ini isu HAM ini masih menjadi bahan yang dilontarkan lawan-lawan Prabowo pada debat Capres. Apakah menurut Anda nih isu HAM ini masih relevan terhadap Gen Z? Kemudian sejauh mana isu HAM ini mampu mendegradasi paslon nomor urut 2 di debat kemarin? Ya kalau ngelihat penjelasan Pak Prabowo kan kita nggak dapat apa-apa ya. Saya sih berharap misalnya begini, runut saja 2009 sudah ada misalnya ketetapan MPR apa saya lupa itu, yang memang memaksa menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM. Masuk di dalamnya ada pemanggilan segala macam. Dijelaskan saja satu persatu itu. Nah, sampai kepada level tertentu misalnya katakanlah tidak terjadi pelanggaran begitu. Tapi kan memang nggak selesai. Ketika kemudian ini prosesi berjalan, orang misalnya kembali ke isu KKR, ya. Pembentukan komisi rekonsiliasi dan realisasi KRR tuh ya, yang memang pada akhirnya kemudian membuat itu tidak berulang. Nah, saya kira tawaran Mas Ganjar penting untuk disampaikan tadi kan bahwa perlu menyudahi ini. Jadi nanti kalau nanti Pak Prabowo 2029 misalnya katakanlah mau maju lagi, apakah beliau nanti jadi terpilih di 2004 atau nanti maju lagi 2029, tidak ada lagi isu-isu seperti itu. Dan teman-teman yang kemudian menjadi korban itu juga secara normatif bisa memaafkan walaupun memang nggak bisa melupakan, tapi kan selesai di ranah hukumnya, selesai di ranah politiknya. Jika kemudian kita bicara soal bagaimana menyelesaikan di ranah yang lebih umum, di ranah kemanusiaannya seperti itu. Nah, artinya maksud saya isu-isu ini betul tidak akan langsung misalnya ke teman-teman Gen Z ya, Gen Z. Tapi sekali lagi saya bilang Gen Z ini kan juga bukan barang atau objek yang kemudian seolah-olah tidak paham apa-apa. Saya berkali-kali ketemu dan mereka tersinggung sekali misalnya bahwa soalnya mereka nggak paham soal isu-isu yang berkaitan dengan HAM. Walaupun sebenarnya ini juga bisa kemudian karena ada gap informasi kan. Bayangkan mereka baru lahir tahun 97 gitu, kejadiannya mungkin sudah baru belum lama ketika mereka lahir sebagai. Artinya memang ini juga menjadi perlu pembelajaran, bukan masalah untuk menyerang ataupun mendapatkan advantage politik dari isu ini, tapi bagaimana kemudian masing-masing paslon itu bisa menyudahi masalah ini dengan semua selesai dalam konteks KRR tadi. Itu yang saya kira ditawarkan oleh Mas Ganjar dan juga diamini oleh Mas Anies waktu pas ketika penjelasan di isu tersebut dilontarkan begitu, Mbak. Oke, baik. Ini kita beralih ke hasil survei Litbang Kompas kemarin nih, Prof. Undecided voters kan masih tinggi nih dari hasil survei kemarin, yakni di kisaran 28,7%. Ya. Yang melihat debat Capres kemarin, Prof. Prediksi Prof nih, suara bimbang itu akan berlabuh kemana nih? Ada dua tahapan, Mbak. Yang tahapan pertama ini mereka akan nunggu debat kedua ya, nanti 22 Desember. Prediksi saya sih sebenarnya akan mungkin 40-60% akan sudah bergeser. Nah, kalau ngelihat alurnya ya tadi terbagi antara Mas Anies dengan Mas Ganjar ya. Kalau kita bicara soal debat pertama, nah kita mau lihat nanti debat kedua apakah Pak Prabowo kembali terjebak dengan emosional lagi
nggak bisa menjelaskan. Saya yakin betul Mbak, mereka tuh timnya bagus ya, timnya Pak 02 ini hanya karena mungkin tidak dijelaskan secara komprehensif, akhirnya kita nggak dapat poinnya. Makanya kemudian nanti di 2000 di perdebat kedua di 22 Desember ini, prediksi saya itu akan terserap sekitar 60 sampai 70%. Sambil melihat nanti mungkin terakhir kita akan lihat di debat keempat dan kelima, di mana cawapres yang akan juga punya peran penting. Jadi 60 dari 28,7% itu habis di nanti dua debat kedua dan ketiga, terbagi ya. Kita lihat nanti kalau sampai hari ini, kalau Mbak dia nanya ke saya untuk hasil debat pertama, maka bisa jadi kemudian misalnya 40% itu terbagi antara Mas Anies dengan Mas Ganjar ya. Kemudian nanti baru kemudian di debat kedua dan ketiga kita akan lihat apakah akan terbagi lagi kemana, apakah ceruknya akan terbagi ke teman-teman di 02 atau malah kembali ke Pak Ganjar atau malah ke Mas Anies. Nah, tinggal kita mulai. Nah, sisanya sekitar 40-an% itu orang akan mempertimbangkan betul apakah memilih 3 calon itu di debat cawapres. Terutama misalnya isu yang sampai hari ini kemudian belum bisa dijawab secara detail ya, terkaitan debat pasangan nomor 2 yang dianggap tidak ingin ada debat dan sebagainya. Saya kira itu bisa menjawab. Kalau Mas Gibran nanti bisa menjelaskan itu dan jauh lebih lebih baik itu, maka 40% itu bisa kemudian mereka raih dan mereka punya potensi untuk bisa maju di putaran kedua, dan atau bahkan bisa kemudian kalau ada salah satu pasangan lain performanya nggak bagus, itu akan mempengaruhi apakah pemilu presiden ini 2 putaran atau 1 putaran gitu, Mbak Geo. Oke, berarti untuk suara bimbang ini di debat perdana ini di Ganjar dan juga Anies, dan untuk paslon nomor urut 2 nanti kita lihat bagaimana Gibran nih Prof ya gitu ya. Persis ya. Tapi termasuk juga misalnya debat kedua dan ketiga nanti ya. Jadi tanggal 22 dengan tanggal 7 Januari. 22 Desember kan isunya soal ekonomi, 22 Januari, 7 Januari itu isu soal Polhankam. Saya kira ini agak kritikal. Kalau Pak Prabowo bisa mengambil keuntungan dari ini, maka dia akan mendapatkan jumlah suara. Jadi kalaupun katakanlah misalnya mereka tidak dapat political advantage gitu, maka minimal mereka akan lolos di putaran kedua karena ada 39% mereka sudah pegang, atau bahkan mereka akan tergerus misalnya menjadi berkurang. Tapi saya prediksi saya dari pola ini, saya kira perdebatan ini akan bisa membagi habis 28,7% itu untuk keuntungan masing-masing, tergantung dari bagaimana masing-masing bisa menjelaskan secara komprehensif ya, dipahami oleh publik lebih jelas, kemudian kedalamannya, kemudian problem solvingnya dapat dan sebagainya, publik akan bisa dipengaruhi terkait dengan hasil perdebatan tersebut gitu, Mbak. Oke, nah sekarang kita bergeser karena sudah disinggung nih soal debat cawapres tanggal 22 nanti. Menurut Anda Prof, siapa yang bakal menguasai isu yang diangkat dan bagaimana analisis Anda soal debat cawapres nanti? Ya kalau lihat polanya sih sebenarnya advantage kalau saya bicara advantage ya, politik advantage yang kemudian dimiliki oleh Pak Prabowo kan di debat ketiga. Debat ketiga itu ada soal Polhankam, ada isu politik luar negeri, ada geopolitik. Nah ini ya saya kira itu kan makanannya tanda kutip ya, saya dari Pak Prabowo harusnya. Nah cuma tinggal itu bergantung, kalau pengalaman 2014, 2019 Pak Prabowo debat ini justru beberapa kali slip of tongue ya. Tidak emosional tapi slip of tongue. Jadi apakah selimpet lidah gitu loh. Dimana kemudian penjelasannya justru menjadi backfire. Nah ini ya saya kira PR dari teman-teman di sekeliling Pak Prabowo supaya minimal di debat ketiga mereka bisa dapat political advantage. Kalau tidak, maka agak berat buat pasangan nomor 2 untuk bisa meyakinkan publik bahwa mereka memang layak dipilih untuk di Pilpres di 2024 mendatang gitu. Oke, untuk debat cawapres, Prof, analisa Anda bagaimana dan siapa nih menurut Anda yang bakal menguasai isunya? Kalau isu yang dimunculkan 2 isu tuh ya, ada 2 kali perdebatan. Memang kalau Caimin kan agak mirip-mirip dengan Mas Anies ya. Gayanya hanya memang Caimin lebih jenaka saja, jadi kita lebih mendapatkan titik kejelasan, walaupun mungkin tidak sedalam Mas Anies. Sementara Prof Mahfud, semua orang tahu beliau adalah
guru besar, kemudian juga kenyang di dunia politik lebih dari 30 tahun bahkan dari zaman Pak Agustus sampai hari ini. Kemudian juga punya pengalaman sebagai Menko. Nah, tinggal titik lemah, titik bidiknya adalah di Mas Gibran. Mas Gibran ini pernah ikut debat di Pilwalkot ya. Tapi kan saya bilang isunya tidak terlalu besar. Ini kalau bahasa teman-teman, ini bukan Solo, ini Indonesia. Bukan Jawa Tengah, ini Indonesia. Jadi memang pada akhirnya masing-masing akan bisa memberikan efek. Walaupun kalau sambil meledek ya teman-teman, yang paling pengalaman debat kan Mas Gibran. Karena karena Pak Caimin belum pernah jadi calon kan di daerah maupun di level nasional, termasuk juga Prof Mahfud gitu. Tapi semua memungkinkan. Tapi kalau misalnya harus objektif, melihat normatif hari ini, saya kira yang punya peluang untuk mengelola isu ini adalah ya antara Prof Mahfud dengan Caimin begitu. Oke, baik, terima kasih Prof Muradi sudah meluangkan waktu untuk diskusi kita hari ini di Tribun News on Focus. Sehat selalu Mas, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, saya selalu Mbak Gio, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Tribuners, itu dia diskusi kita hari ini, yaitu mengenai debat perdana Capres. Kita masih menunggu nih giliran Cawapres yang akan beradu gagasan di debat Cawapres pada 22 Desember mendatang. Akan seperti apa ya? Oleh karena itu, saksikan informasi terupdate mengenai Pilpres dan informasi lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.